Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Call versi UBR Entertainment. Apa jadinya jika dua orang dari waktu yang berbeda dapat saling berhubungan? Dengan informasi yang sudah ada, mereka dapat dengan mudah mengubah masa depan. Namun, hal ini bagaikan pisau bermata dua. Kecemburuan di masa lalu dapat mengubah alur cerita di masa depan. Tokoh utama bernama Soyeon kembali ke kampungnya untuk mengunjungi rumah masa kecilnya. Soyeon diantarkan oleh paman Sung-ho kenalan keluarganya. Soyeon membutuhkan telepon baru karena ia menjatuhkan HP-nya ketika berada di kereta. Sesampainya di rumah, Soyeon mengkorek-korek isi lemari dan menemukan sebuah telepon tua. Lalu Soyeon menghubungi orang yang menemukan HP-nya. Namun sepertinya orang itu tidak ingin mengembalikan HP Soyeon yang terjatuh. Saat Soyeon mencoba melacak HP-nya, telepon tua yang ia temukan berbunyi. Seorang wanita mengira telepon yang ia hubungi milik temannya. Soyeon menjelaskan bahwa ia salah sambung. Saat ini, Soyeon membutuhkan biaya yang besar karena ibunya harus mendapatkan operasi pengangkatan tumor di otak. Akan tetapi, sang ibu tidak ingin membebani anaknya. Sang ibu berkata setelah ia meninggal, ia ingin dikuburkan di samping suaminya. Namun Soyeon merasa ibunya tidak pantas dikubur di samping ayahnya. Rupanya, Soyeon menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Soyeon juga tidak terlalu suka dengan ibunya. Saat Soyeon pulang ke rumah, wanita sebelumnya kembali menghubungi Soyeon. Wanita itu meminta temannya untuk datang karena ia akan dibunuh oleh ibunya. Wanita itu memberikan sebuah alamat kepada temannya. Soyeon kembali mengingatkan bahwa ia salah sambung. Namun, Soyeon merasa aneh karena wanita itu tinggal di alamat yang sama dengan rumahnya. Pada malam harinya, Soyeon terbangun karena foto di dinding rumahnya terjatuh. Saat ia mencoba menggantungkan foto itu kembali, Soyeon menemukan ruangan tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu Soyeon menelusuri ruangan itu dan menemukan sebuah boneka di atas kursi. Di tepi ruangan, Soyeon menemukan benda-benda ritual dan buku pribadi seseorang yang ditulis sekitaran tahun 1999. Paginya, Soyeon bertanya kepada paman Sung-ho tentang orang yang berada di foto itu. Paman Sung-ho menjelaskan orang itu bernama Young-suk dan ibunya adalah seorang dukun. Malam harinya, Young-suk kembali menelpon Soyeon. Young-suk berkata ibunya akan membakar dirinya. Di sisi lain, ternyata Young-suk akan dibakar oleh ibunya. Young-suk melarikan diri dan membuat api menyala di tangga rumah. Di waktu yang sama, Soyeon tiba-tiba melihat api menyala di tangga rumahnya. Tak berapa lama, Young-suk kembali menghubungi Soyeon. Soyeon menjelaskan bahwa mereka berada di rumah yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Ternyata Young-suk hidup di tahun 1999 dan dengan telepon tuanya ia dapat berhubungan dengan Soyeon di tahun 2019. Untuk meyakinkan Young-suk, Soyeon berkata malam ini di tahun 1999 akan terjadi peristiwa pesawat jatuh di dekat bandara. Di tahun 1999, Young-suk disuruh oleh ibunya untuk menghabiskan makanannya. Rupanya, Young-suk pernah masuk rumah sakit jiwa karena mempunyai masalah gangguan kepribadian. Lalu Young-suk melihat berita tentang sebuah pesawat jatuh, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soyeon. Kemudian Young-suk kembali menghubungi Soyeon dan mereka pun mulai mengobrol. Karena Young-suk penggemar berat penyanyi Sotaeji, maka Soyeon memperdengarkan lagu-lagu Sotaeji yang akan rilis di tahun berikutnya. Soyeon juga bercerita tentang perkembangan teknologi selama 20 tahun terakhir. Young-suk terkagum mendengar cerita itu. Young-suk tidak ingin mengetahui kabar dirinya di tahun 2019 karena ibunya berkata ia akan bernasib buruk. Young-suk bercerita bahwa wanita itu bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya telah meninggal dunia. Soyeon balas bercerita tentang kematian ayahnya. Saat kecil, ibu Soyeon lupa mematikan kompor gas sehingga membuat rumah kebakaran. Lalu Young-suk harus menutup telepon karena takut dilihat ibu tirinya. Pada November 1999, ibu Young-suk menjual rumahnya. Ternyata yang berminat membeli adalah Soyeon dan keluarganya. Young-suk langsung tahu bahwa keluarga Soyeon akan membeli rumahnya. 저 방은 무슨 방이죠? 너 이름이 서연이라고?
Kemudian Young-suk menghubungi Soyeon di masa depan. Young-suk memperdengarkan Soyeon suara ayahnya yang telah meninggal dunia. Young-suk mempunyai sebuah ide. Kemungkinan ia dapat menyelamatkan ayah Soyeon dari kematian. Cerita berlanjut, di hari kematian ayah Soyeon, Young-suk menyelinap keluar rumah dan pergi ke kediaman Soyeon kecil sebelum pindah. Di rumah, sang ibu sibuk dengan kukunya sehingga lupa mematikan kompor. Saat ibu Soyeon keluar rumah, Young-suk langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan kompor gas. Young-suk berhasil mencegah kematian ayah Soyeon. Selanjutnya di masa depan, tiba-tiba hidup yang Soyeon jalani mengalami perubahan drastis. Luka bakarnya hilang dan rumahnya terawat dengan baik. Di kebun, Soyeon menemukan ibunya yang sehat walafiat dan ayahnya yang masih hidup. Soyeon menangis bahagia dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Sang ayah tidak tahu mengapa anaknya menangis. Kemudian Soyeon berterima kasih kepada Young-suk karena menyelamatkan ayahnya. Young-suk tersadar ia dapat dengan mudah merubah masa depan. Keesokan harinya, sebagai terima kasih, Soyeon terus memperdengarkan musik-musik kesukaan Young-suk yang belum dirilis. Di tahun 1999, Young-suk merekam semua musik-musik itu. Selama beberapa hari, Young-suk mencoba menghubungi Soyeon. Namun, Soyeon selalu sibuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Menyadari hal itu, Young-suk pun merasa iri dengan apa yang Soyeon rasakan. Young-suk merasa seolah Soyeon sudah melupakan dirinya. Suatu hari, Young-suk menghubungi Soyeon dan langsung menunjukkan kekesalannya dengan mencaci maki Soyeon. Tiba-tiba, ibu tiri Young-suk mengambil alih telepon. Ia meminta Soyeon untuk tidak menghubungi anaknya lagi. Di sisi lain, sang ibu tiri terlihat sedang merapalkan mantra kepada Young-suk. Young-suk terlihat seperti dimasuki oleh sesuatu. Karena penasaran, Soyeon pun mencari informasi tentang keberadaan Young-suk di masa kini. Ia menemukan berita tentang Young-suk yang dibunuh oleh ibu tirinya. Setelah mengetahui berita itu, Soyeon pun langsung mengabarkan Young-suk bahwa malam ini Young-suk akan dibunuh oleh ibu tirinya. Sementara itu, ibu tiri telah menyiapkan beberapa alat untuk melakukan ritual. Pada malam hari, ia mengambil sebilah pisau dan langsung menyerang Young-suk di dalam kamar. Namun, Young-suk sudah tahu akan hal itu. Karena sudah lama merasa kesal, ia pun membunuh ibu tirinya. Kemudian Young-suk mengabarkan kepada Soyeon bahwa ia baik-baik saja. Young-suk merasa seperti terlahir kembali. Young-suk akhirnya terbebas dari kekangan ibu tirinya. Ia bebas keluar rumah menikmati apapun yang ia suka. Cerita berlanjut, Sang Ho muda menemui Young-suk untuk mengantarkan pesanan stroberi. Saat berada di rumah, Sang Ho menemukan beberapa bungkusan hitam yang ternyata berisi bagian-bagian tubuh manusia. Karena tidak ingin rahasianya dibongkar, maka Young-suk pun membunuh Sang Ho muda. Lalu di masa kini, Soyeon menyadari tiba-tiba paman Sang Ho menghilang. Orang tuanya bahkan tidak tahu siapa itu Sang Ho. Soyeon akhirnya sadar bahwa bertahun-tahun yang lalu paman Sang Ho sudah meninggal dunia. Di kantor polisi, Soyeon menemukan catatan yang mengungkapkan bahwa paman Sang Ho dibunuh oleh Young-suk. Berikutnya, dua orang polisi mendatangi Young-suk untuk mencari informasi Sang Ho yang menghilang. Young-suk mencoba mengilah, namun para polisi melihat stroberi kiriman Sang Ho berada di dalam rumahnya. Young-suk berusaha memberikan jawaban, namun hal itu membuat para polisi semakin menaruh curiga kepadanya. Di masa kini, Soyeon menemui temannya Young-suk yang masih hidup. Awalnya, ia mengira Young-suk anak yang baik, namun lama-kelamaan Young-suk mencoba melukainya. Ibu tirilah yang mencegah Young-suk melukai temannya. Setelah itu, Soyeon menghubungi Young-suk. Soyeon bertanya mengapa Young-suk membunuh ibu tirinya dan paman Sang Ho. Soyeon berkata Young-suk akan dipenjara seumur hidup sebagai pembunuh berantai. Mendengar itu, Young-suk menjadi khawatir. Ia menyuruh Soyeon mencari tahu dari mana polisi menemukan kasusnya. Soyeon tidak mau membantu kejahatan Young-suk dan membuat Young-suk menjadi semakin marah. 내가 니네 아빠 살려준 거. 지 아빠 살려준 은혜를 모르고 이 씨발년이 좀 사람 도와달라는데 개 같은 년이. Lalu tanpa ia duga, Soyeon muda dan keluarganya datang kembali ke rumah. Young-suk pun tersenyum karena mendapat sebuah ide. Setelah mempersilahkan mereka masuk ke rumah, Young-suk pun mulai melancarkan aksinya membunuh ayah Soyeon. Di masa kini, saat Soyeon sedang bersama ayahnya, tiba-tiba hidup yang ia jalani kembali berubah. Sekali lagi, sang ayah menghilang dari kehidupannya. Kemudian, Soyeon bergegas kembali ke rumah dan menemukan rumah itu seperti tidak pernah dihuni. Lalu Soyeon mengangkat telepon Young-suk. Karena
ayahnya dibunuh, Soyeon pun mengancam akan membalas dendam. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa di masa depan. Young-suk mengingatkan Soyeon bahwa ia bisa mencelakai Soyeon kecil. Young-suk memberikan waktu 1 jam untuk Soyeon mencari tahu bagaimana polisi menemukan kasusnya. Setelah beberapa saat mencari informasi, Soyeon menemukan polisi mendapatkan kasus Young-suk dari sidik jari yang berada pada sebuah pisau. Pisau itu ditemukan oleh seorang pemulung tua pada sore hari ini. Soyeon mempunyai sebuah rencana. Ia memberikan alamat sebuah rumah di mana pada sore hari rumah itu akan meledak. Setelah mendapat berita itu, Young-suk langsung mendatangi alamat rumah yang diberikan Soyeon. Ia mengira si pemulung tinggal di sana. Lalu tepat pada jam 5 sore, rumah itu meledak di depan Young-suk. Soyeon mengira ia berhasil menewaskan Young-suk. Namun tak lama, telepon Soyeon kembali berdering. Ternyata Young-suk tidak tewas dalam kejadian tersebut. Young-suk merasa tertipu. Ia sangat marah kepada Soyeon. Young-suk menuangkan air panas ke tubuh Soyeon kecil sehingga Soyeon dewasa meraung kesakitan. Young-suk memberitahu bahwa ibu Soyeon sedang dalam perjalanan ke rumah itu. Young-suk juga memberitahukan bahwa sebenarnya bukan ibu Soyeon yang membuat ayahnya celaka. Ibu Soyeon sudah mematikan kompor saat pergi keluar rumah. Namun Soyeon kembali menghidupkan kompor gas sehingga membuat ayahnya meninggal dunia. 아마 너도 엄청 궁금해할 거야. 너 이거 공상어원증 아니야? Pada malam hari, ibu Soyeon melaporkan ke polisi bahwa anak dan suaminya menghilang. Di waktu yang sama, Young-suk berhasil menemukan pemulung tua dan pisau yang ia buang. Young-suk langsung membakar pisau itu sehingga di masa depan Soyeon menemukan kasus Young-suk menghilang dari catatan polisi. Perubahan kembali terjadi. Sepertinya Young-suk berhasil merubah nasibnya. Lalu di masa lalu, polisi Fulan membawa ibu Soyeon mencari keluarganya di rumah Young-suk. Mereka mencari di sekeliling rumah namun tidak menemukan apapun di sana. Di masa depan, Soyeon menemukan telepon tua di ruangan rahasia. Lalu di masa lalu, sang ibu menelpon Soyeon di masa depan. Soyeon menyuruh ibunya keluar dari rumah, namun tiba-tiba Young-suk masa depan memukul kepala Soyeon. Di masa lalu, Young-suk juga menusuk polisi Fulan. Selanjutnya, Soyeon berusaha melarikan diri dari Young-suk tua dengan membawa telepon. Di masa lalu, ibu Soyeon juga berusaha menghindari Young-suk yang ingin mencelakainya. Lalu mereka bersembunyi di ruangan yang sama. Soyeon meminta ibunya menenangkan pikiran. Ia menyuruh ibunya mencari sebuah benda untuk membela diri. Akan tetapi, ibu Soyeon keluar ruangan karena mendengar suara anaknya. Melihat itu, Young-suk langsung menyerang ibu Soyeon. Namun ibu Soyeon mencoba melawan sekuat tenaga. Hingga akhirnya, ibu Soyeon menjatuhkan dirinya bersama Young-suk. Kemudian, masa depan kembali berubah. Sepertinya ibu Soyeon berhasil membunuh Young-suk. Setelah itu, Soyeon bergegas mencari ibunya. Ia khawatir ibunya tidak selamat saat kejadian itu. Ia bahkan mencari ibunya di sekitaran makam ayahnya. Syukurlah, ternyata ibu Soyeon selamat dan hidup. Soyeon melihat banyak luka di badan ibunya. Akhirnya Soyeon menyadari bahwa ibunya sangat menyayangi dirinya. Namun cerita belum berakhir. Ternyata sebelumnya Young-suk tua sudah memperingatkan Young-suk muda bahwa polisi akan datang menemukannya. Young-suk ternyata masih hidup dan ia pun kembali mengubah masa depan. Yap, dengan begitu, film pun tamat. The Call adalah film thriller fantasi Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Lee Jong Hyun dan dibintangi oleh Park Shin Hye dan Jeon Jung So. Film ini merupakan adaptasi dari film The Color tahun 2011. Menceritakan dua wanita yang terpisah oleh waktu tapi terhubung melalui sebuah telepon tua. Konsep cerita yang menghubungkan antara masa lalu dan masa depan terbilang sangat menarik. Ditambah lagi, sosok di masa lalu seolah memiliki kekuasaan untuk mengubah masa depan. Tentunya hal ini dapat membuat film ini menjadi jauh lebih menegangkan dan sangat cocok untuk para penonton yang suka memacu adrenalin. Salah satu aspek yang sangat patut untuk diberi pujian adalah akting aktris Jeon Jung So yang memerankan tokoh wanita psikopat yang dapat membuat para penonton merinding ketakutan. Lalu akting aktris Park Shin Hye yang dapat menggambarkan ekspresi ketakutan dengan sempurna meski hanya diteror melalui sebuah telepon tua. Suasana mencekam ini pun dibantu dengan sinematografi filmnya yang memiliki perbedaan warna pada adegan-adegan tertentu. Masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Call 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!
Demi ibu, demi ayah, demi semua yang ku sayangi, ku pastikan masa depan bahagia. Nyatanya hidup tak seindah yang aku bayangkan. Sebelum dewasa belum ada beban, cahaya yang ada begitu menyilaukan.